Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya. Selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Tentunya kita punya kebiasaan baru, yaitu dengan selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Di masa pandemi juga, semoga kalian selalu tetap semangat dalam belajarnya, menuntut ilmu ya. Tidak ada istilah belajar di rumah malas-malasan, tapi harus tetap semangat belajar. Ilmu itu sangat penting. Oke, ketemu lagi dengan saya tentunya dalam pembelajaran IPA ya. Hari ini apa yang akan kita bahas? Hari ini kita akan bahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan ya. Untuk keadaan tersendiri adalah untuk keadaannya sendiri yaitu memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap orang tersebut serta penerapan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apakah kalian mendengar kata gerak? Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata gerak ya? Bagaimana bergerak, apa itu gerak, kenapa bisa bergerak. Nah, ini yang harus kita munculkan dulu dalam pikiran kita, munculkan dulu dalam mindset kita. Sebenarnya apa sih gerak itu ya? Karena saya rasa gerak sudah sering kita dengar kata gerak, namun untuk definisinya mungkin kita kadang-kadang tidak tahu. Nah, untuk hari ini makanya kita akan bahas dulu mengenai gerak ya. Gerak, saya ulang, gerak atau benda, zat, makhluk hidup dikatakan bergerak ketika suatu benda tersebut, suatu zat atau suatu makhluk tersebut mengalami perubahan posisi atau tempat. Saya ulang, secara definisi gerak atau benda dapat dikatakan bergerak ketika benda, zat tersebut mengalami perubahan posisi atau perubahan tempat. Jadi, ketika kalian melihat benda atau zat yang mengalami perubahan posisi atau tempat, itu bisa kalian katakan sebagai gerak, atau benda itu atau zat tersebut bergerak karena tadi adanya perubahan posisi ya, entah itu maju, entah itu mundur, entah itu naik, entah itu turun. Nah, itu bisa dikatakan gerak. Sekecil apapun perubahan posisi atau perubahan tempat, itu bisa dikatakan dengan gerak. Nah, untuk gerak itu sendiri, dalam gerak itu sendiri ada yang dinamakan dengan gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah suatu gerak objek pada lintasan yang lurus, atau bisa dikatakan gerak lurus ini adalah translasi dari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, itu ya. Kemudian gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya gerak lurus beraturan dan ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah suatu gerak objek pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang sama, konstan. Ya, oke. Untuk gerak lurus ini kalau misalkan dengan dalam jarak 1 meter dengan S per maka ya, dengan keterangan V adalah detik atau sekon selanjutnya adalah meter per second. Kecepatannya tetap. Yang kedua ada S sekon, tetap menunjukkan untuk jarak satuannya adalah meter, dan T itu menunjukkan untuk waktu satuannya adalah second atau detik. Untuk lebih lanjutnya silakan perhatikan di samping saya ya, ada soal
Seorang pelari menempuh jarak 200 meter dengan waktu 5 menit. Tentukan berapa kecepatan pelari tersebut. Oke, itu soalnya. Saya ulang. Seorang pelari menempuh jarak sejauh 200 meter dengan waktu 5 menit. Tentukan kecepatan pelari tersebut. Hal yang pertama kita lakukan adalah dianalisis dulu soalnya, kemudian setelah itu tulis yang diketahui ya. Dari soal tersebut dianalisis, kemudian tulis yang diketahui. Sekarang kita baca bareng-bareng. Di sana ada soal. Dalam soal tadi disebutkan bahwa seorang pelari menempuh jarak 500 meter. Apa itu 500 meter? 500 meter itu termasuk ke dalam jarak. Tulis diketahui jarak itu semuanya adalah S. Berarti S sama dengan 200 meter. Kemudian ditempuh dalam waktu 5 menit. 5 menit itu menunjukkan waktu. Waktu itu lambangnya apa? Lambangnya adalah T. Tulis T sama dengan 5 menit. Tentukan kecepatan. Tentukan kecepatan berarti yang ditanyakan adalah V, ya. Ditanya V. Oke, jawab. V rumusnya apa tadi? V rumusnya adalah V sama dengan S per T. Tapi sebelum itu kita perhatikan satuan yang di atas apakah sudah pas, seimbang atau belum, ya. Kita lihat. Yang 200 meter, satuannya sudah benar atau belum? Ya, sudah benar. Satuannya adalah meter, 200 meter. Kemudian satuan yang di bawah T 5 menit. Satuannya sudah benar atau belum? Saya rasa belum, karena satuannya harus dirubah dulu ke dalam second atau detik, ya. 5 menit berapa detik? Sekarang 1 menit adalah 60 detik. Berarti 5 menit berapa detik? Tinggal dikalikan saja 5 kali 60, yaitu 300 detik, ya. Gitu. Sekarang sudah seimbang, sudah sama? Ya, sudah sama, sudah pas, ya. Sekarang kita langsung masukkan ke rumus. V sama dengan S per T. S-nya adalah 200 meter, sedangkan T-nya adalah 300 detik. Sekarang V sama dengan 200 dibagi 300, ya. Kita hitung, ternyata hasilnya adalah 0,6, ya, meter per second. Jadi pelari tersebut mempunyai kecepatan 0,6 meter per second. Sampai situ paham? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.